Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Den Wahid. Pada video kali ini saya lagi menjual sarang walet ya. Ini proses jual belinya, dan mohon maaf saya tidak melihatkan wajah tokenya ya, karena beliau tidak berkenan. Nah, untuk para petani, kawan-kawan cinta walet Nusantara, di sini saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya sarang saya yang saya miliki ini memang benar-benar terkena hama seperti lumut ya. Warnanya hijau gitu. Mungkin untuk kawan-kawan yang belum pernah mengalaminya nggak bakal percaya ya, soalnya saya pun baru-baru ini mengalaminya. Dan setelah saya teliti, setelah saya amati benar-benar, saya lihat ternyata memang benar sarangnya itu terlihat kotor, terlihat ada bintik-bintik hitamnya, dan ya seperti yang dibilang para pengepul itu, terkena hama lumut. Oleh sebab itu, buat kawan-kawan yang belum pernah mengalaminya, rawatlah gedungnya baik-baik. Kebersihannya dijaga benar-benar, harus disemprot rutin. Pokoknya dirawatlah kebersihannya agar sarangnya bagus, nanti harganya pun bisa bagus. Nah, ini bagi yang bertanya, panennya berapa kali bang? Sebanyak ini alhamdulillah 1 kali panen, hasilnya segini. Dan ini saya menggunakan cara panen dengan perputaran 1 bulan sekali. Buat kawan-kawan yang ingin mencoba saran saya, coba silahkan. Saya pernah mencobanya, panen setiap 2 minggu sekali, hasilnya lebih dari ini dalam akumulasi 1 bulannya ya. Dan saya juga pernah mencoba untuk panen dalam waktu 3 bulan sekali, itu malah nggak maksimal karena banyak memakan waktu. Untuk ketika akan masa tiba panen, kita harus sering-sering masuk ke dalam gedung untuk sekedar mengecek, memanen sarang yang sudah mau ditempati lagi oleh burung. Kita harus selalu cek itu. Nah, ketika sudah kosong semua, kita cek kosong semua, baru kita panen. Maka seluruh gedung akan bisa bersih semua ketika kita menggunakan cara panen 3 bulan sekali. Dan itu kalau kita bisa melakukannya, maka hasilnya bisa 2-3 kali lipat dari hasil panen kita setiap bulannya. Cuma itu tadi. Tapi boleh dicoba untuk panen setiap minggu sekali. Bagi yang waktunya lumayan longgar, tidak ada kesibukan, boleh dicoba. Atau 2 minggu sekali boleh dicoba. Atau bahkan ingin mencoba menernak walet dengan cara 3 bulan sekali, boleh dicoba. Nah, terkait masalah harga, memang di berbagai wilayah berbeda-beda ya masalah harga sarang nih ya, termasuk dari pengepulnya itu jujur atau enggaknya, atau dia mencari keuntungan banyak, ataupun dia memikirkan operasionalnya, kan banyak faktor. Nah, untuk sarang cong
di tanggal 30 April kemarin, kata beliau, ketika congnya itu putih bagus maka bisa tembus 8,5. Tapi ketika sarangnya oval atau mangkuk sekalipun maka bisa tembus 9,5 sampai 10. Dan ini saya ingatkan kepada para kawan-kawan petani walet ya, jangan tergiur dengan harga mahal yang diberikan oleh para pengepul. Bisa jadi semisal ya kita punya pelanggan pengepul, udah sering beli tempat kita nih. Nah, beliau menawarkan harga yang relatif lebih rendah dari biasanya. Terus ada pengepul baru datang, jauh lebih tinggi dari biasanya, dari yang pengepul sudah berlangganan dengan kita. Itu hati-hati loh, ada banyak faktor. Yang pertama, dia memang mencari pelanggan, membangun pelanggannya, jadi membuat harga lebih tinggi dari biasanya. Nanti kalau sudah biasa membeli maka harga akan turun. Kemudian itu sih biasalah namanya bisnis seperti itu. Ini yang paling bahaya ini. Ada toke pengepul yang berani menawarkan harga tinggi walaupun sarang kita jelek kan misalnya kan. Ini mainnya di timbangan. Ini yang paling bahaya ya. Ada yang seperti itu. Makanya bagi petani walet, usahakan kalian memiliki timbangan yang model digital gitu loh, timbangan sendiri ya gitu. Dan kalian jangan sungkan-sungkan untuk menyamakan timbangan kita dengan timbangan mereka. Nah gitu. Jadi jangan kecewakan pengepul yang sudah berlangganan dengan kita gitu loh. Kalau sudah berlangganan itu insya Allah bisa dipercaya. Jangan karena ada pengepul lain yang menawarkan harga tinggi terus kalian langsung melemparkan kepada mereka. Kalian harus hati-hati di situ. Soalnya saya pernah waktu itu ketika saya tidak berada di rumah ya, lagi di luar rumah. Sarang sudah ditimbang dengan berat segini. Tetapi ketika penjualan itu karena saya nggak di rumah ya dengan ibu saya, kok sarangnya ini nggak sesuai dengan timbangan kita, berkurang 2 on ataupun 1,5 on gitu. Tapi kan namanya orang tua kan kadang tidak berani gitu untuk protes atau tanya gitu kan, nggak berani ya. Dari itu saran saya, ketika ada pengepul datang ke rumah, ketika tawar menawar harganya cocok, kalian keluarkan timbangan kalian, jangan sungkan-sungkan, bilang saja minta maaf ya kok, saya ingin menyamakan dengan timbangan saya. Mereka pun tak masalah kalau mereka emang jujur gitu. Tapi kalau mereka tersinggung, berarti memang ada apa-apa dengan timbangan mereka gitu ya. Ini sudah ditimbang antara timbangan saya dengan timbangan kokonya, alhasil benar. Dan menurut saya dari pengepul-pengepul sebelumnya yang datang ke rumah saya, beliau lah yang paling tinggi menawarkan harganya. Untuk cong
tempat saya ini dihargai 7 juta, padahal pengepul sebelumnya itu hanya menghargai 6 juta, bahkan ada yang 5 juta, karena sarangnya jelek, berlumut, begitu katanya. Nah, ini sarang yang dominan sudut, congnya itu 7 juta. Kalau yang seperti punya saya agak kotor gitu, berlumut. Tapi kalau yang bersih itu bisa tembus 8,5 per kilonya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kawan-kawan pecinta walet Nusantara. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan channelnya Den Wahid. Jangan lupa di like dan jangan lupa di share sebanyak mungkin agar informasi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan pecinta walet Nusantara. Terima kasih. Saya Den Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.